Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang soal pedagogik bertema perkembangan moral. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Soal yang pertama. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik terjadi pada masa perkembangan. A. Perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. B. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. C. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. D. Karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Baik Bapak Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya A. Pada teori perkembangan fisik, ini teori perkembangan fisik, ya. Pada teori perkembangan fisik, di sini seperti berkelahi dan bergulat. Nah, ini kebiasaan ketika seseorang anak sedang berkembang, maka ini yang sering terjadi. Oke. Dalam teori perkembangan fisik ini biasanya kalau teori di Indonesia sangat lumrah dengan teorinya Erik Erikson, yaitu teori perkembangan fisik pada anak baik 0 sampai sekian tahun, kemudian anak 8 sampai 9 tahun, 10 sampai 11 tahun dan seterusnya. Oke. Kalau yang B jawabannya, karena yang B ini adalah karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11 tahun. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena pada teori yang B ini anak usia 10 sampai 11 tahun ini tidak hanya fisiknya yang bertambah, tapi dia juga berkaitan tentang ketertarikan. Sedangkan di sini hanya membicarakan tentang fisiknya aja, kemudian seperti berkelahi, bergulat, koordinasi mata dengan lebih baik, artinya fokus pada fisiknya aja. Nah, otomatis yang B ini jawabannya kurang tepat karena berbicara tentang karakteristik, yang artinya ada poin tindak lanjutnya dalam teorinya Erik Erikson, yaitu ketertarikan anak usia sekian. Kemudian yang C, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Walaupun di sini tidak disebutkan usianya dalam teori Erik Erikson, pada dasarnya anak sudah lebih baik ya dari sebelumnya, itu masuk pada tahap anak usia 12 tahun atau 11 tahun lebih gitu. Kemudian ini juga pasti keliru, kurang tepat. Nah, kalau yang D, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa, ini jelas keliru karena ini kita berbicara pada soal tentang perkembangan fisik pertama gitu. Mulai kebentuknya kesempurnaan fisik seorang anak. Nah, otomatis jawaban yang D juga keliru, Pak. Di sini maka yang paling tepat adalah jawabannya A. Perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Nah, ini biasanya mengacu pada teorinya Erik Erikson gitu. Di Indonesia hal ini udah sangat lumrah sekali. Soal selanjutnya. Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya. Maka wajar jika anak-anak yang sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan, seperti contohnya tawuran. Ini akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari A. Trial and error learning. B. Imitation dan modeling. C.
identification, dan D jawaban A, B, dan C salah. Yang betul adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah B, imitation dan modeling. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya adalah B. Lihat di sini, ketika keluarga sering ribut atau berkelahi ya, atau adu cekcok antara A dan B atau seterusnya. Nah, dalam artian ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian di sini konteksnya, maka wajar jika anak-anak yang sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran. Nah, ini di sini ada konteks copy paste, artinya seorang anak melakukan hal yang tidak lumrah dalam kehidupannya dia, karena dia melihat di sekelilingnya dia itu terjadi KDRT atau kekerasan, itu dianggapnya hal yang wajar. Nah, maka dari pilihan ganda ini trial and error, artinya mencoba dan salah, itu jelas keliru ya. Nah, karena anak di sini konteksnya tidak mencoba. Kalau yang C, identification, artinya sebuah tuntutan. Ini juga seorang anak pada konteks ini tidak ada tuntutan untuk melakukan kekerasan tersebut atau tawuran tersebut ya. Yang D ini jelas keliru ya, sudah sangat jelas. Maka jawabannya yang adalah yang B, imitation dan modeling. Karena seorang anak itu dia melihat, mengcopy paste gitu dari lingkungan sekitarnya dia. Maka jawabannya adalah B. Oke. Baik, soal berikutnya. Kisah tawuran antar pelajar sebagai erosi moralitas disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial akibat kerapuhan sistem pendidikan dan peran atasi sosial di bawah ini, kecuali A. Pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif dalam kerangka belajar untuk tahu atau learning to know. B. Kurang memperhatikan arti penting, yaitu dalam tanda petik belajar untuk mengerjakan kecakapan hidup, learning into do. Yang C. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri, learning to do be. Dan yang D. Kurang memperhatikan belajar mengembangkan keharmonisan hidup bersama, learning to live together. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri, learning to be. Oke, baik Bapak Ibu, akan kita bahas kenapa jawabannya C. Perhatikan di sini. Sini disajikan konteks tentang kisah tawuran ya, tentang kisah tawuran atau erosi moralitas. Di sini disajikan konteks seperti ini, kemudian disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial. Nah, di sini ada. Oke. Proses belajar sosial akibatnya kerapuhan sistem pendidikan dan peran atas sosial. Akibatnya ini. Nah, namun di bawah ini kecuali, artinya kita berbicara tentang hal yang terbalik dari kegagalan proses belajar sosial gitu. Karena konteksnya konteks sosial ya. Nah, kalau yang A yaitu learning to know, belajar untuk memberikan pengetahuan, ini jelas ya. Termasuknya kategori betul, tapi bukan kategori dalam kecuali. Oke, jadi jawabannya salah. Kemudian learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan, ini juga keliru. Oke, kalau yang D, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, ini juga keliru. Nah, maka konteks kecuali di sini yaitu learning to be, karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri. Nah, sini jawabannya ya. Karena konteks di sini
dalam kehidupan sosial, artinya terfokus untuk dirinya saja, tidak untuk memberikan pengetahuan pada seorang anak atau tidak untuk mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupannya, atau dia belajar tidak untuk menemukan jati diri dalam kehidupannya gitu. Nah, maka jawabannya adalah C. Oke. Soal selanjutnya, terjadi tawuran pelajar dewasa ini merupakan cerminan dari perilaku menyimpang anak. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang keharusannya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh A. Lingkungan sekitar yang mempengaruhi, B. Orang tua yang abai terhadap anaknya, C. Pengakuan akan jati diri dan idola, D. Perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Baik Bapak Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya D. Di sini kita ulangi pertanyaannya. Terjadi tawuran pelajar dewasa ini merupakan cerminan dari perilaku menyimpang anak. Nah, perilaku menyimpang ya di sini. Oke, kita tandai. Kemudian perkembangan moral. Nah, di sini ada perkembangan moral. Adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya. Nah, ini perkembangan dengan aturan dan konvensi dalam interaksinya. Oke, ini poin-poinnya dengan orang lain. Perilaku menyimpang. Nah, di sini inti pertanyaannya ada di akhir. Perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh, antara perilaku menyimpang anak yang berkaitan dengan moral dalam kehidupan aturan dan konvensi yang berkaitan lagi dengan interaksinya dengan orang lain, maka jawabannya adalah D. Kenapa yang A salah? Lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Ini bisa dikatakan kurang tepat ya, tidak sebanding dengan yang D, perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Itu. Orang tua yang abai terhadap anaknya, ini lebih penekanannya kepada orang tuanya, bukan lagi kepada anaknya. Salah. Kemudian yang C, pengakuan akan jati diri dan idola. Nah, artinya di sini justru konteksnya berbalik dari soal ini, karena di sini seorang anak dipaksa untuk menemukan jati dirinya melalui atau mengcopy paste, mengikuti dari idolanya tersebut, baik itu orang tuanya atau siapanya. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, di sini terjadi kekeliruan, terjadi perilaku menyimpang tersebut, itu lebih cocoknya yang D, perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Nah, di situ. Oke. Ya, itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Tonton terus channel ini dan jangan lupa untuk lakukan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, agar channel ini terus berkembang dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.